Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh menyapa saudara kembali di dalam perenungan firman Tuhan hari ini, 3 Agustus 2022. Sungguh satu kerinduan yang lebih dalam untuk bersama-sama dengan Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi, kita bersama-sama untuk mempersiapkan hati kita di dalam mendengar firman Tuhan. Roh Kudus yang membuka pikiran kita, Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan untuk dapat melakukan firman-Nya. Saudara, mari kita persiapkan hati kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapa yang baik, kalau hari ini kami kembali datang kepadamu, kami mendengarkan Engkau berbicara. Berfirmanlah bagi setiap kami, penuhi hati kami, urapi kami, sehingga pikiran kami tunduk kepada firman-Mu. Perasaan kami mengalami perasaan Kristus. Kami menjadi pribadi yang taat, pribadi yang lemah lembut untuk firman Tuhan ditaburkan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Engkau memenuhi kami dengan hasrat untuk menjadi seperti Yesus. Dipermuliakanlah namamu di dalam kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengar firman Tuhan yang berjudul Integritas Hidup. Kita akan membaca firman Tuhan ini di dalam Mazmur 101. Mari kita dengarkan bersama-sama. Seorang raja bernazar. Mazmur Daud. Aku hendak menyanyikan kasih setia dan hukum. Aku hendak bermazmur bagimu ya Tuhan. Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercela. Bilakah Engkau datang kepadaku? Aku hendak hidup dalam ketulusan hatiku di dalam rumahku. Tiada ku taruh di depan mataku perkara dursila. Perbuatan murtad aku benci. Itu takkan melekat kepadaku. Hati yang bengkok akan menjauh daripadaku. Kejahatan aku tidak mau tahu. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Mataku tertuju kepada orang-orang setiawan di negeri, supaya mereka diam bersama-sama dengan aku. Orang yang hidup dengan cara yang tak bercela akan melayani aku. Orang yang melakukan tipu daya tidak akan diam di dalam rumahku. Orang yang berbicara dusta tidak akan tegak di depan mataku. Setiap pagi akan kubinasakan semua orang fasik di negeri. Akan kulenyapkan dari kota Tuhan semua orang yang melakukan kejahatan. Amin. Saudaraku, di dunia ini kini dikuasai oleh nafsu duniawi. Integritas seringkali disepelekan. Demi mendapat penghargaan, posisi, kedudukan, ataupun uang, orang kerap kali melanggar integritasnya. Sebagai seorang Kristen, apapun status kita, terlebih jika kita seorang pemimpin, kita sudah sepatutnya menjaga hidup yang berintegritas, pikiran yang mau hidup dalam kebenaran dan menolak kejahatan. Seharusnya terwujud pula dalam tindakan nyata, bukan sekedar retorika, melainkan terwujud dalam laku hidup. Hidup berintegritas membutuhkan komitmen yang harus dipelihara dan dikembangkan seumur hidup. Perlu diketahui bahwa integritas bukan semata-mata bersumber dari kebaikan dan usaha sendiri, tetapi juga berasal dari hidup yang takut akan Tuhan. Karena itu,
sudah sepatutnya kita selalu ingat bahwa keberadaan kita selain menjadi wakil Tuhan untuk menyatakan kebenarannya, juga menjalani hidup yang benar dalam anugerah-Nya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Lawan dari hidup berintegritas dalam kebenaran adalah kemunafikan. Karena itu, marilah kita berusaha untuk tidak melihat kegagalan, keburukan, bahkan kemunafikan orang lain lebih besar daripada kegagalan, keburukan, dan kemunafikan diri sendiri. Sambil terus-menerus memperbaiki diri, marilah kita memohon dan mengandalkan anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjalani hidup yang berintegritas. Dengan cara itulah iman nyata dalam perbuatan. Hidup benar dan berintegritas dalam seluruh aspek kehidupan kita pada akhirnya akan membawa kita kepada kemenangan. Mungkin banyak orang yang mencemooh kita pada saat kita teguh ataupun hidup benar dan berintegritas. Tetapi Tuhan akan berpihak kepada kita. Jika sudah demikian, siapakah lawan kita? Kita akan menjadi orang-orang yang tidak bisa ditenggelamkan sebab Tuhan berada di pihak kita. Hidup benar di hadapan Tuhan bukanlah sekedar menghindarkan diri dari yang jahat ataupun dosa. Hidup berkenan yang sungguh di hadapan Allah sebenarnya berakar pada kesediaan kita untuk mengarahkan diri dalam ketaatan penuh kepada kehendak Allah. Demikianlah renungan yang dapat kita dengar pada hari ini, saudaraku. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya Engkau memenuhikan kami dengan semangat yang baru untuk dapat melakukan firman. Bapa, ampuni kami jika kami belum hidup benar dan hidup dalam berintegritas. Jadikanlah kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh memegang prinsip kebenaran dan mampukan kami untuk menepati janji serta kewajiban kami. Sehingga kami dalam setiap waktu dapat mempermuliakan nama-Mu, dapat menyenangkan hati-Mu. Kami mau hidup berintegritas penuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Biarlah setiap orang akan melihat Yesus di dalam kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Semangat pagi, semangat beraktivitas. Have a great day and God bless you all.